Oke ya, biar lebih efektif ya waktunya ya, akan ada pembahasan TPS ya. Untuk yang pertama kita bakalan, ngebahas soal ini ya, pengetahuan kuantitatif dulu. Jadi, Kakak ingatkan lagi, semoga semuanya udah pegang soalnya. Jadi Kakak udah pilihin 10 soal, dari 20 soal itu yang cukup merepresentasikan, semuanya, gitu ya. Kita coba untuk, yang pertama, semoga ini tuh tujuannya supaya adik-adik semua lebih familiar ya, lebih familiar dengan, soal-soal TPS itu nanti seperti apa. Jadi nanti, karena seperti kata Kak Aji tadi nggak dipelajarin di sekolah, jadi memang harus banyak latihan untuk semakin paham dengan soal-soalnya. Nah, kita coba yang, nomor 1 dulu deh. Nah, mungkin bagi yang, senang matematika ini ya, mudah aja gitu ya ngerjain ini. Untuk soal pertama mungkin langsung Kakak jawab dulu gitu ya. Nanti, kalau soal-soal berikutnya ada yang mau coba atau gimana boleh silahkan. Nah, ini biasa kita sebut sebagai, deret aritmatika nih. Di sini kan dikatakan hasil dari 1 + 2 + 3 plus seterusnya plus 2021 dibagi 21 adalah berapa. Nah, kalau kita menyelesaikan soal kayak gini dengan manual misalnya, ini, bakalan ribet banget ya, soalnya kan bakalan jumlahin sampai 2021. Nah, untuk soal kayak gini, coba ini dulu, nah, kita bisa gunakan persamaan pada deret aritmatika yang di mana Sn itu sama dengan n/2 dikali A ditambah UN. Nah, bentar, ini Kakak kotakin dulu. Oke. Di mana Sn itu adalah jumlahnya ya, jumlah sukunya. Kemudian N itu adalah banyaknya suku, atau kayak ini ada berapa suku gitu kan. Kemudian apalagi A itu adalah suku pertama, dan kemudian UN itu adalah suku ke-N. Mungkin ada yang udah nggak asing ya dengan persamaan ini. Nah, maksudnya ini gimana, Kak? Nah, kan di sini di soalnya kita ditanyakan itu hasil ya, hasil dari penjumlahan ini. Berarti yang ditanyakan Sn-nya. Berarti kita bisa gunakan di sini Sn-nya itu kan sama dengan N-nya, jumlah sukunya atau banyaknya sukunya ada berapa. Dari 1 sampai 2021 itu kan berarti ada 2021 suku ya. Kemudian dibagi 2, kemudian dikali, nah suku pertamanya apa nih? Kita lihat suku pertamanya ternyata ada 1. Berarti di sini 1 ditambah UN adalah suku KN-nya. Coba kita lihat suku KN-nya berarti suku yang di sini ya. Suku yang terakhirnya suku KN-nya adalah 2021. Berarti kita bisa tulis 2021 nanti dibagi 2021, itu belakangan aja. Kita hitung dulu. Nanti N-nya sama dengan, nah ini 2021 per 2, 2021 tambah 1 kan 2022 ya. Nah, ini berarti kita bisa coret-coret untuk lebih mudahnya. Ini bagi ini berarti kan berapa? 1011 ya. Nah, 1011 berarti T si Sn-nya sama dengan 2021 dikali 1011. Nah, ini kan kalau dikalikan banyak banget ya hasilnya. Ya udah kita keep dulu aja sampai di sini. Nah, yang ditanyakan adalah kalau Sn-nya ini dibagi dengan 2021. Maka kita bisa tulis kayak gini. 2021 dikali 1011 dibagi 2021
Nah, ini kan lebih mudah ya. Kita bisa coret si 2021-nya, berarti akan sama dengan 1011 nih. Berarti ada nggak di opsi? Ada opsi B ya. Ini kita tulis opsi B. Nah, berarti jawabannya di opsi B. Nah, sampai sini ada yang bingung kah? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke soal berikutnya atau gimana? Paham ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Thank you tadi yang udah um, yuk kita ke sini. Nah, ini juga kalau nemu soal kayak gini, kadang udah kebayang duluan tuh kayak, wah ini berapa gitu kan, ribet banget. Nah, sebetulnya kita bisa menyederhanakan nih, bentuk 1/1 kali 2, sebetulnya 1 kali 2 ini bisa kakak ubah bentuknya menjadi 1/1 dikurang 1/2. Nah, kok bisa gitu kan? Kalau misalnya nggak percaya, kita mungkin bisa buktikan ya. Kita buktikan dulu. Kalau 1/1 dikurang 1/2, misal nih, kita kali silang, berarti kan di sini 1 kali 2. Kali silang berarti 2 min 1. Berarti kan sama dengan 2 min 1 itu 1/1 kali 2, iya kan? Jadi sama aja kalau kita bentuk kayak gini. Kalau belum percaya lagi, kita coba 1/2 kali 3. Nah, ini kan berarti adalah 1/2 min 1/3. Coba kita buktikan, berarti kan 2 kali 3. Nah, kali silang lagi berarti 3 min 2. Berarti kan sama aja ya, sama dengan 1/2 kali 3. Nah, kalau misalnya kakak kecepatan bisa ini ya, bisa dikasih tahu langsung. Oke, karena kita udah dapat polanya kayak gini, atau kita bisa bentuk sederhanakan kayak gini, berarti kan ini tuh bisa kakak tuliskan yang ini 1/1 min 1/2, kemudian ditambah ini lagi 1/2 kali 3 kan tadi berarti 1/2 min 1/3. Ubah lagi yang 1/3 kali 4, berarti ditambah 1/3 min 1/4 ditambah dan seterusnya. Nah, nanti di sini kan 1/9 min 1/10. Nah, lihat ada bilangan yang sama tapi dengan tanda yang beda, berarti bisa saling meniadakan ya, saling coret-coret. Ini sama ini habis, ini juga sama ini, dan seterusnya ya. Sampai yang tersisa itu adalah yang pertama dan yang terakhir nih. Nah, kalau kayak gitu kan berarti udah mudah. Jadi kalau misalnya nemu soal yang kayak gini, ya udah lihat yang pertamanya berapa dan yang terakhir. Berarti 1 ini sama dengan 1/1 dikurang 1/10. Nah, kita bisa pakai penyebut 10 ya. Penyebut 10 berarti 10 min 1 sama dengan 9/10. 9/10 tidak lain adalah 0,9 atau 0,90. Boleh. Nah, jawabannya ada di opsi C. Gitu ya. Jadi kalau nemu soal yang kayak gini lagi, nggak usah bingung lagi, nggak usah kaget lagi, kita bisa langsung ngerjainnya dengan cara mudah. Sampai sini, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Nah, kayak gini. Untuk soal yang nomor 3, ini kita ditanyakan berarti hubungan antara si X sama si Y-nya. X-nya lebih besar dari Y kah, atau sebaliknya, atau justru sama dengan. Nah, kita tulis dulu deh. X itu kan sama dengan 299 dikali 301 dikurang 300 kuadrat ditambah 1. Nah, kita lihat di sini ada 300 kuadrat. Ingat nggak persamaan ini? A plus B dikali A min B itu kan tidak lain adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini apa ya? Setidaknya adik-adik harus ingat ini karena kita bakalan sering make untuk menyederhanakan semua operasi-operasi yang terlihat rumit gitu ya.
Nah, sekarang kita bisa bentuk, bentar deh, kita bisa ubah A plus B A min B. Nah, ini 299 Kakak tuh bisa, Kakak pengen bawa dia ke bentuk 300 gitu. Berarti kan ini tidak lain adalah 300 min 1, iya enggak? 299 itu tidak lain adalah 300 dikurang 1. Ini dikali, nah 301 itu tidak lain adalah 300 plus 1, gitu ya. Ini tulis dulu dikurang 300 kuadrat plus 1. Nah, kalau kita lihat lagi, 300 min 1, 300 plus 1, ini kan bentuknya mirip ya. A plus B dan A min B. A-nya yang mana, Kak? A-nya yang si 300 ini, kan. Terus ini B-nya tuh 1. Ini A, ini B. Berarti A min 1, A plus 1. Sama aja ya, A plus, 300 min 1, 300 plus 1. Berarti A min B kali A plus B. Nah, ingat bentuknya tadi, kalau ketemu bentukan kayak gini, dia kan nggak lain adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Sama dengan A kuadratnya berarti 300 kuadrat min B-nya berapa tadi? B-nya 1, berarti min 1 kuadrat. Ingat yang belakangnya berarti dikurang 300 kuadrat plus 1. Nah, ini kan bakalan habis ya. 300 kuadrat, min 300 kuadrat, kemudian 1 kuadrat kan 1 ya. Min 1 plus 1 habis. Berarti ketemu si X-nya itu, terus gini, X-nya itu adalah 0. Itu ya. Sekarang kita cari lagi yang Y. Y-nya katanya sama dengan 410 kuadrat dikurang 409 dikali 411. Nah, ini caranya gimana? Caranya mirip ya. Kita lihat dulu. Kita lihat yang udah kuadrat itu si 410 ya. Nah, ini 409 dan 411 kita bisa ubah bentuknya juga menjadi 410. Mirip kayak waktu nyari X, berarti Kakak bisa tulis Y-nya itu sama dengan 410 kuadrat dikurang nih, 409 itu nggak lain adalah 410 maksudnya dikurangi 1 dikali 411 nggak lain adalah 410 ditambah 1 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan, ini kita tulis 410 kuadrat, ini kita tentuin lagi. Nah, ini si A, ini B, kemudian ini A lagi, ini B. Sama ya bentuknya. Berarti dikurang nih. Kan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat itu berarti 410 kuadrat. B-nya 1. 1 kuadrat. Sama dengan 410 kuadrat dikurang 410 kuadrat, ini ditambah 1 berarti ya. Nah, ini udah mudah kan ya? Coret, coret, dapat Y sama dengan 1. Nah, berarti kita dapat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Berarti kita udah bisa nentuin hubungan mereka. Hubungannya, apakah X lebih besar dari Y? Enggak ya, karena X 0, Y 1. Berarti si Y ini yang lebih besar daripada X. Gitu ya. Berarti jawaban yang benar ada di opsi B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apakah aman? Kalau aman, kita pindah lagi.